Kita lanjut ya tentang apa tadi? Merubah ini ya. 37/5 ini pecahan campuran atau pecahan biasa, teman-teman? Pecahan biasa. Kenapa? Karena hanya terdiri dari pembilang dan penyebut, ya, tidak ada bilangan bulatnya. Kita bisa rubah dengan cara dibagi ya. 37 dibagi 5. Tapi sebelumnya, pecahan biasa ini bisa dirubah ke pecahan campuran dengan syarat pembilangnya harus lebih besar daripada penyebut. 37/5, pembilangnya 37 dan penyebutnya 5 ya. Kita bagi 37 dibagi 5. Berapa yang mendekati perkaliannya? 5 dikali berapa supaya jadi mendekati 37? Berapa? 7. 7 dikali 5 itu berapa? 7 dikali 5 35. Berarti sisanya berapa, teman-teman? 2. 2-nya simpan di atas ini ya. Nah, jadi pecahan campuran dari 37/5 adalah 72/5. Sekali lagi coba ya. Sekarang 27/4. Coba tolong ubah ke pecahan campuran. Jadi angka berapa? 27 dibagi 4. Yang mendekati kira-kira berapa? 6. Pinter. 6. Kalau 6 dikali 4 berapa, teman-teman? 24. Berarti sisanya berapa ya? 3. Sisanya 3 dari 27 dikurang 24, yaitu sisanya 3. Sampai sini paham? Ada yang ingin ditanyakan sebelum kita ke materi baru? Belum, nggak ada, Pak. Tidak ada pertanyaan ya? Kalau tidak ada, Pak Akbar tutup untuk materi merubah pecahan biasa ke campuran dan sebaliknya. Sekarang Pak Akbar mau share materi yang baru. Wow. Pak Akbar harapkan teman-teman fokus ya. Nanti di akhir seperti biasa akan ada teka-teki yang teman-teman nanti akan kerjakan. Yang akan teman-teman tebak ya. Materinya. Aduh, aku jamin persen kan? Oh iya, Pak. Persen. Beli KPK sama FBI, Pak FBI. KPK. Itu funeral. Kan ada Wis PowerPoint. KPK, ada FBI. FBK. FBI. Brimopoint. Ada yang tahu coba materi selanjutnya kita mau tentang apa? Persen. FBI. Pecahan Oh, desimal. desimal. Iya, kita hari ini, mohon maaf tanggalnya belum tepat ya. Hari ini kita akan belajar matematika kelas 5 tentang penjumlahan pecahan desimal. Boleh sambil dibuka bukunya ya, halaman 4. Yang ada buku paketnya boleh Lupa dibuka. bawa no. Sebelum kita ke penjumlahan pecahan desimalnya, sekarang semuanya suaranya di-mute dulu ya. Pak Akbar menjelaskan dulu. Sebelum kita mengetahui cara tentang penjumlahan desimal, kita harus mengetahui dulu teman-teman, apa yang dimaksud dengan pecahan desimal. Ini untuk tujuan pembelajarannya masih sama ya.
Jadi tujuan pembelajaran hari ini, Pak berharapkan teman-teman bisa atau mampu memahami penjumlahan terhadap berbagai bentuk pecahan. Pecahan hari ini yang akan kita bahas yaitu pecahan desimal. Nah, ini pengertian pecahan bilangan desimal. Kita harus tahu dulu ya pengertiannya. Bilangan desimal merupakan pecahan persepuluhan, perseratusan, perseribuan, dan seterusnya yang ditulis dengan tanda koma. Contohnya ini. Contoh 1, 0,5 merupakan pecahan desimal. Ada tanda komanya. Ini merupakan yang persepuluhan ya. Kenapa? Karena jika di belakang koma itu ada berapa angka di belakang koma, teman-teman? Ada berapa angka? Bukan angka berapa, ada berapa angka? Ada satu di belakang koma karena hanya ada angka 5 ya. Jadi kalau di belakang koma ada satu angka berarti per 10 ya. Teman ingat. Kalau di belakang koma satu angka berarti per 10. Kalau di belakang koma 2 angka berarti per berapa teman-teman? Per 20. Yang nolnya 2 itu angka berapa? 10 nolnya 1. Kalau nolnya 2? 100. Iya betul 100. Kalau di belakang koma ada 2 angka itu teman-teman per 100. Berarti kalau per 1000 itu belakang koma ada berapa angka ya? 3. Iya betul 3 dan seterusnya ya. Kalau 4 berarti per 10.000. Ini contoh yang lainnya nih. 0,10 berarti 10 per sepuluhan. ya per seratusan ini ya. Kalau 1 kan per 10. Ini di belakang koma ada 2 angka jadi per 100. Ya. Ya. Kalau belakang koma 3 angka berarti per 1000. iya 1000, pintar. Ini 3,5 juga bilangan desimal ya. Teman-teman kan sudah belajar di kelas 4 itu cara merubah pecahan desimal ke pecahan biasa atau ke pecahan campuran. Sudah belajar ya? Nanti insya Allah kita akan ulas lagi kalau masih ada waktu. Ini penjumlahan pecahan desimal dapat dilakukan dengan cara bersusun ke bawah. Pak Akbar, yakin pasti teman-teman sudah sangat menguasai penjumlahan dengan cara bersusun ke bawah. Ini langkah-langkahnya. Saya bisa. Coba tolong Halo. Arya bacakan nomor 1 sampai 3. Langkah menjumlahkan pecahan desimal. Letakkan angka sesuai tempatnya. Tanda koma diluruskan. Jumlahkan setiap angka seperti penjumlahan bersusun ke bawah. Jangan lupa untuk menuliskan tanda koma pada hasil penjumlahan. Ya, itu caranya ada 3. Yang pertama, letakkan angka sesuai dengan nilai tempatnya. Maksud nilai tempatnya yaitu, teman-teman sudah belajar ketika ada angka 15. Pada angka 15, ada angka yang berposisi sebagai satuan, ada yang berposisi sebagai puluhan. Ya. Kalau 15, angka satuannya angka berapa? 1. Angka 15, satuannya angka berapa? 5, Pak. 5. Kalau satuan itu angka yang di akhir ya. Kalau puluhannya angka berapa? 1. 1. Ya, benar. Pak bertanya lagi. Angka 235. Puluhannya angka berapa? 20. Mana 3? Iya, pintar angka 3 puluhannya. Kalau ratusannya angka berapa? 2. Angka 2. Sudah bisa ya? Itu namanya Sudah, Pak. angka sesuai nilai tepat. Kita ke contoh pecahan atau penjumlahan pecahan desimal. Contoh 0,37
ditambah 0,5. Teman-teman lihat, 0,37. Di belakang koma ada berapa angka? 2, 2. Kalau 0,5? 1, 1. Teman-teman luruskan tanda komanya. Kemudian dijumlahkan. 7 karena tidak ada pasangannya di bawah, jadi turun saja 7. 3 ditambah 5 berapa teman-teman? 87. 8. Ingat ini ya, tanda komanya udah lurus atau belum? Lurus. Lurus. Jadi kalau misalkan tidak lurus, belum bisa dijumlahkan ya. 0 di depan 0. Jadi 0,37 ditambah 0,5 hasilnya berapa teman-teman? 0,87. Sampai di sini coba. Untuk contoh soal pertama ada pertanyaan atau tidak? Tidak ada. Apa itu? Paham ya? Apa? Bisa saya sumpah. Kemudian yang selanjutnya 0,15 di belakang koma ada berapa angka? 2. Ditambah 0,642. Belakang koma berapa angka? 3. Teman-teman luruskan tanda komanya ya. Lihat, luruskan. Kemudian ini, angka puluhan sama puluhan dijumlahkannya. Satuannya kan tidak ada temannya nih, angka 2. Turun saja. Ya, turun saja. Kemudian 5 ditambah? 64. Tambah 4 jadi 9. Kemudian 1 ditambah? 6. 7. 0 ditambah 0? 0,8. 0. Jadi 0,15 ditambah 0,642 berapa hasilnya? 0,792. Iya, betul. Ada pertanyaan? No. Tidak ya. Iya. Kita berlanjut. Ini 1/4 ditambah 0,65. Teman-teman, ubah dulu pecahan 1/4-nya kepada pecahan desimal, dirubah ya. 1/4 itu nilainya 0,25. Teman-teman bisa menghitungnya dengan cara penjumlahan, dengan cara pembagian porogapit. Penjumlahan yang ke bawah. Ya, teman-teman pasti sudah belajar di kelas 4. Karena 1/4 nilainya 0,25, tinggal ditambahkan di sini. 0,25 ditambah 0,65. 90. Ya. 0,90. Sudah lurus ya? Sekarang kita ke yang selanjutnya. 3 1/2 atau 3,5. 3,5 itu artinya 3,5. Setiap yang setengah itu 0,5 ya. Di sini dirubah. Yang pecahan campurannya dulu 3,5 menjadi 3,5 atau 3,50 sama ya. Ditambah 0,35. Tinggal hitung. 0 tambah 5, 5. 5 tambah 3? 8. 8. 3 ditambah 0? Ya, 3. 3, betul. Sampai di sini ada pertanyaan? Aku masih nggak ngerti. Diulang lagi boleh? Yang mana? Yang cara mengubah desimal menjadi porogapit. Yang ya itu. Bagian porogapit. Iya. Dari desimal sampai porogapitnya masih nggak ngerti. Sebentar ya. Masih agak susah. Aku yang porogapitnya Pak belum ngerti. Diganti jadi 25 itu gimana caranya, Pak? 1/4. Pak Akbar tanya, 1 sama 4 lebih besar 1 atau 4? 4 Pak. Sebentar ya, Pak Akbar cari simbolnya dulu. Kita lihat ya, 1/4.
Tentu teman-teman tahu lebih besar angka 4, tapi tetap kita harus bagi. Artinya 1/4 itu 1 dibagi 4. Pada pembagian Ya, 4, porogapit, jika pembilang lebih besar daripada penyebut, maka boleh ditulis angka 0 dulu. Setiap yang angkanya lebih kecil, pembilangnya maksudnya ya. 1 sama 4 kan 1 dibagi 4. Tulis 0. Karena dia lebih kecil ya pembilangnya ya. 0. Ya, jadi setiap itu taruh 0. Kemudian dikalikan 0 dikali 1 berapa? 0, Pak. 0 dikali 1? 0. 0. Nah. Pak, kok kalau di screen aku A B C D nggak ada kayak Screen Hayuru yang mana? screen aku yang 50 tambah 25 itu Iya. yang 0,10. Bukan yang 1/4. Bukan. Sebentar ya Pak Akbar ini dulu. Iya, Pak. 10/100. Oh, screennya belum berubah. Sebentar ya. Siap. Biar ada cahaya. Pak Akbar stop dulu screennya. Tapi kalau penjumlahan desimalnya sudah tahu ya. Aneh bin. Kalau penjumlahannya tadi sudah paham belum yang desimalnya? Kalau udah belum. Yang misalkan 0,1 ditambah 0,2 sudah paham? Aku sudah paham itu. Lagi Pak, aku belum paham sama sekali tadi. Aku udah paham. Yang Jadi porogapit. sebentar ya. Ya, yang itu tuh yang porogapit. Kalau Pak Akbar akan share screen. Nanti teman-teman tolong berbicara ya kalau terlihat atau tidak screen-nya ya. Nih, kita akan lihat di sini ya. Nah, ada. ada Terlihat tidak? Lihat. tidak. Hah? Terlihat ya? Lihat. Sudah. Sudah, oke. Udah, Pak. Sebentar ya. Ya, tap. Sultan nggak pakai masker. Final. Aduh. Karena Nih, kemarin teman-teman telat. fokus ya. Kalian sih lol. Suaranya terdengar tidak? 2 bulan Belum. Lumayan. denda 1,5. Suara videonya terdengar tidak? Tadi bosnya komplain. Bosnya Hah? yang digalakin itu konsumen mau lunas. Suaranya tadi terdengar tidak videonya? Dia udah ngedon duluan. Tapi sekarang kamu nggak bayar? Dua 1,5. Cara yang pertama yaitu Sekarang terdengar ya? dulu penyebutnya menjadi kelipatan 10. Jadi kita ubah dulu penyebutnya menjadi Fokus 10. perhatikan ya. Kalau nggak bisa kita ubah ke 100. Kalau masih nggak bisa kita ubah ke 1000 dan seterusnya. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan pembagian bersusun atau pembagian berkali. Oke, sebagai contoh misalnya apakah bentuk desimal dari 2/5. Kalau kita pakai cara yang pertama maka Pakai gratis. kita ubah dulu menjadi kelipatan 10. Di sini penyebutnya kan 5 nih. Dianya tuh yang bayar. Enggak, 10.
Bisa kan? Yaitu kita kalikan 2. 5 dikali 2 sama dengan 10. Nah, untuk pembilangnya bisa 2 dikali 2 sama dengan 4. Nah, sekarang jadi 4/10. Karena per 10, maka jawabannya pasti ada satu angka di belakang koma. Berarti 4/10 di Kepala nih. desimalnya Kalau adalah. hari ini saya ada uang 1 bulan lagi saya bayar. Saya punya uang, saya bayar. Untuk cara yang pertama ini kalau videonya udah kakak taruh dalam deskripsi video Yang ini. dihitungnya itu yang atasnya aja, Pak. Fokus pada tahap yang kedua, yaitu dengan pembagian bersusun atau pembagian variabel. Sekarang kita coba cara yang kedua. 2/5. 2/5 itu sama dengan 2 dibagi 5. Ini yang program 2 dibagi 5 itu bisa nggak? Nggak bisa deh. Karena yaitu lebih kecil dari 5. Oh, yang tadi lebih Nah, kecil karena kan nggak 1. bisa, Sekarang di sini maka contohnya kita 2 ya. tambahkan 0. Kemudian pada bagian jawaban sini kita tulis 0, sekarang jadi 20 dibagi 5. 20 dibagi 5 itu dapat 4 kali 5 sama dengan 20. 20 Itu di situ ada sama siapa? dengan 0. Nah, hasilnya yaitu 0, Enak banget aslinya. sama kan dengan cara yang pertama tadi 0,4. Cara pertama lebih gampang. Oke, kita coba yang lain. Nih ada yang lain, Misalnya perhatikan ya. 3/4. Nah, 3/4 itu kan sama aja 3 dibagi 4. Nah, 3 dibagi 4 itu bisa nggak? Nggak bisa kan? Ya. 3 itu lebih kecil dari 4. Karena nggak bisa, maka kita tambahkan 0. Dan di bagian jawaban sini kita kasih 0, Nah, sekarang jadi 30 dibagi 4. Kita cari nih, 4 dikali berapa yang hasilnya itu 30 atau mendekati 30. Ayo, kira-kira 4 dikali berapa? Dikali 7, ya kan? Karena 4 kali 7 sama dengan 28. Kalau kita kalikan 8, hasilnya nanti 32 kebanyakan. Maka nggak boleh. Berarti yang paling mendekati yaitu 4 kali 7. Nah, 30 dibagi 4 dapat 7. 7 dikali 4 sama dengan 28. Sekarang kita kurangkan, 30 dikurangi 28 sama dengan 2. 2 dibagi 4 kan nggak bisa nih. Maka kita kasih 0 lagi. Jadinya 20 dibagi 4. 20 dibagi 4 sama dengan 5. 5 dikali 4 sama dengan 20. Kita kurangin, 20 dikurangi 20 sama dengan 0. Habis. Jadi hasilnya yaitu 0,75. Paham ya? Paham cara pertama tadi tuh aku udah ngerti. Ya, nanti akan Pak Akbar share juga ya untuk videonya. Nanti teman-teman bisa lihat di YouTube atau di Classroom ya. Di sini ada pertanyaan. Pak tadi kok jadi 8. Airu belum paham yang awal. Enggak, yang itu tuh coba diulang dikit. Yang mana? Yang ini. Ulang dikit. Yang ulang dikit coba, yang 3. Nah, coba. Itu kok Fokus bisa ya. Mendengarkan. 4. Karena nggak bisa, maka kita tambahkan 0. Dan di bagian jawaban sini kita kasih 0, Nah, sekarang jadi 30 dibagi 4. Kita cari nih, 4 dikali berapa yang hasilnya itu 30 atau mendekati 30. Ayo, kira-kira 4 dikali berapa? Dikali 7, ya kan? Karena 4 kali 7 sama dengan 28. Kalau kita kalikan 8, hasilnya nanti 32 kebanyakan. Maka nggak boleh. Berarti yang paling mendekati yaitu 4 kali 7. Nah, 30 dibagi 4 dapat 7. 7 dikali 4 sama dengan 28. Sekarang kita kurangkan, 30 dikurangi 28 sama dengan 2. 2 dibagi 4 nggak bisa nih. Maka kita kasih 0 lagi. Jadinya 20 dibagi 4. 20 dibagi 4 sama dengan 5. 5 dikali 4 sama dengan 20. Kita kurangin, 20 dikurangi 20 sama dengan 0. Habis. Jadi hasilnya yaitu 0,75. Paham Airu?
paham. Sekarang Paham ya? tadi salah itu, Pak. Sekarang Pak Akbar ada sedikit teka-teki yang teman-teman boleh jawab ya. Apa? Kata-katakinya saya Nih, kira ya. terlihat? Yang itu tadi kita lihat. Terlihat ya? Ini Ada yang ke bawah ini kolom 1 ini, kolom 1, kolom 2, kolom 3. Ini ada baris A, baris B, baris C, D, dan seterusnya. Terlihat ya? Teman-teman mencocokkan jawabannya. Kira-kira yang 1A atau A1 itu jawabannya di kolom dan baris mana ya? Teman-teman boleh lihat dulu. Ada atau tidak? Wah, banyak. Coba di sini dulu deh. Yang ada jawabannya mana? dua. Yang B. Misalkan yang B1 angkanya berapa yang B1? B1 7/6 sama 5/6. Berapa kira-kira jawabannya? 12. 12 per? Ada atau tidak 12 per 6? Ada. Yang mana 12 per 6? Itu yang Kedua. B2. Kedua. B atau C? B2. B ya. B2 sama C. Ada B2. Seperti itu. Coba cari lagi jawab soal atau persamaannya. Misalkan yang ini 30 ini yang Pak Akbar aktifkan. 30 dibagi 3, hasilnya sama yang mana? 12/6. 30 dibagi 3 berapa hasilnya? 10. Angka 10 mana? Ada di bagian C. Eti. Bagian 3. Sekarang kita ke yang ini deh. 50 tambah 10 mana jawabannya? J pertama. J1 betul. Kalau 0,5 itu pecahan desimal. Bentuk pecahannya yang mana kalau 0,5? Nomor 2. Nomor 2. 2 yang mana? H2, Oh. Pak, yang H. Ya H2 kan 0,5. Kira-kira sama yang seperti apa? Sama kayak yang mana? Sama kayak yang mana? J3. J3. Iya betul. J3 nih yang setengah. 0,5 itu sama dengan 0,5 itu sama dengan 1/2. Itu sama ya. Sekarang Pak bertanya 0,2 jawabannya yang mana? Sama kayak mana? Nama apa aku nggak tahu. A3 jawabannya di mana? A3. Aku udah tahu, Pak. A3 ini. Pak, aku udah tahu, Pak. Berapa? 20 bagi 4-nya yang 20 bagi 4 Oh itu yang tahu. nanti. 0,2 ini berasal dari 1/5. 5. Iya betul 1/5. Berarti jawabannya K1 ya. Sekarang ini 1/6 ditambah 4/6. Jawabannya yang mana? Yang itu, yang 1/5. Saya salah, bukan. Yang 50/6. K3. Iya K3 betul. Jawabannya 5/6. Pak Akbar tanya sekarang yang 10/6. Ini pecahan biasa dirubah ke pecahan campuran. Yang mana jawabannya? 10/6.
Ya. L2. L1. Betul ya. Coba sekarang yang 20 dibagi 4. 5 yang K2. Iya betul, yang K2. Sekarang yang 60. 60. 60. 40. M3. Apa? M3. Iya betul, M3. 5 dikali 12 yaitu 60. 60. Sekarang yang 40 dikali 3. Oh, yang 120. L bagian 3. Oke betul, L bagian 3. Sekarang yang mana ya? Ada bakar Ricci, Pak. Bentar, Pak. 1/2, Pak. Bakar Ricci. Oke, kita sudahi dulu ya karena waktu sudah habis ya. Ya. Nanti kita lanjut lagi. Oke teman-teman, jadi hari ini kita sudah membahas tentang pecahan desimal ya, yaitu pecahan persepuluhan, perseratusan, perseribuan, dan seterusnya yang ditandai dengan ditulisnya tanda koma. Teman-teman sudah belajar tadi tentang penjumlahan pecahan desimal. Ya, jadi syaratnya itu harus tanda komanya harus disamakan ya, diluruskan. Teman-teman bisa dengan cara penjumlahan bersusun ke bawah. Oke teman-teman, I think that's all for today format. See you on Monday format, and let's close our study by reciting Hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terpuji bagi Allah Ta'ala. Yang pimpin doa pulang Arya. Oke, yes. Yes. Bismillah. Bersyukur. Alhamdulillah. Selamat. Luar biasa. Allahu Akbar. Tepuk TGIS. TGIS sekolah yang kucinta. Mulai dengan membaca Bismillah. Tetap selalu bersyukur pada Allah Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillah. Oke, yes, semangat. Allahu Akbar. Hari sudah siang. Bapak Ibu guru pulang ke rumah karena Ketemu keluarga. Alhamdulillah. sekali. Ini kita telah usai. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Esok kami kan Besok kita libur ya teman-teman karena besok hari Sabtu. Kita bertemu lagi nanti di hari Senin. Bapak selalu mengingatkan kepada teman-teman agar selalu menjaga kesehatan dan kebersihan ya, agar selalu sehat. Sampai bertemu di hari Senin, tetap dengan semangat yang lebih baru, yang lebih banyak ya. Akbar. Ya, Fibi. Ibu lagi sakit. Sakit apa? Sakit nggak enak badan. Oh, semoga nanti lekas sembuh ya. Jangan lupa minum obat, kemudian makan dengan teratur ya. Minum obatnya juga dengan teratur. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Pak Akbar akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai bertemu di hari Senin teman-teman. Besok kita libur ya. Pastikan selalu melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk diri teman-teman agar selalu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan pastikan selalu menjaga kesehatan ya walaupun berada di rumah. Ketika keluar rumah teman-teman pastikan menggunakan masker agar selalu terlindungi dari virus ya. Sampai bertemu di hari Senin. Bye.